Halo anak-anak, yuk kita belajar matematika. Masih terkait dengan operasi bilangan bulat. Kali ini materi kita adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Merupakan materi pembelajaran matematika kelas 7 semester 1 bersama saya Sukarti Ningsih dari SMP Negeri 1 Ungaran. Nah, dari video pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulat dengan benar. Dan yang kedua, anak-anak mampu menyelesaikan operasi pembagian bilangan bulat dengan benar. Kita masuk pada perkalian bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, terkait dengan perkalian bilangan bulat, ini ada beberapa contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada Endang, ya, itu rajin menabung. Ini bisa jadi contoh ya anak-anak, rajin menabung. Nah, tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Nah, jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan. Nah, potongan dan bunga bank diabaikan. Oke, nah ini contoh peristiwa terkait dengan perkalian bilangan bulat. Nah, bagaimana permasalahan ini dinyatakan dalam perkalian? Jadi, ini si Endang setiap bulan menabung 500.000, ya kan? Sebanyak 7 kali 7 bulan. Nah, berarti kan ini 7 kali 500.000, atau boleh dinyatakan dalam bentuk perkalian. Perkalian ini dinyatakan dalam bentuk penjumlahannya jadi 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000. Nah, seterusnya dan seterusnya sampai 7 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 500. Hasilnya berapa? 3.500.000. Nah, ini jadi si Endang ya, banyak uang tabungannya setelah 7 bulan itu Rp3.500.000. Ini ya. Tadi dalam perkalian bulat, bahkan ini kalian di SD juga sudah belajar ya anak-anak, bahwa secara umum perkalian bilangan bulat itu ya bisa dinyatakan dalam bentuk ini ya. Jadi untuk A anggota bilangan bulat positif dan B anggota bilangan bulat. Nah, A kali B diartikan menjumlah B sebanyak A kali. Jadi A kali B itu B ditambah B ditambah B dan seterusnya ditambah B sebanyak A kali. Nah, seperti tadi 7 kali 500.000 ya 500.000 tambah 500.000 sebanyak 7 kali. Nah, ini A kali B berarti B ditambah B ditambah B dan seterusnya sebanyak A kali. Ini menunjukkan banyaknya ya. Oke. Nah, kalian di SD juga sudah belajar kaitannya dengan sifat-sifat operasi bilangan perkalian. Nah, pada perkalian bilangan bulat bersifat komutatif. Komutatif pertukaran ya Nana ya. Kemudian bersifat asosiatif pengelompokan. A kali B dalam kurung kali C itu boleh sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif. Distributif terhadap penjumlahan itu ya, maksudnya A kali dalam kurung B ditambah C. Nah, ini penjumlahannya di sini. Nah, ini kali, ini tambah beda. Nah, kalau asosiatif ini kali-kali semua ya. Nah, kalau pada distributif ini kali, di dalamnya tambah. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Buka kurungnya. Jadi, A kali dalam kurung B ditambah C itu A kali B ditambah A kali C. Nah, sekarang pada perkalian terhadap pengurangan sama A kali dalam kurung B dikurangi C.
Nah, tinggal keluarkan juga A kali B, AB dikurangi A kali C, AC. Nah, begitu. Jadi ada sifatnya 3 anak-anak, komutatif itu pertukaran, A kali B sama dengan B kali A, asosiatif pengelompokan, dan distributif. Ya. Nah, untuk pengecekan hasil perkalian bilangan bulat, nah kita cek satu-satu. Ini perkalian bilangan positif ya dan negatif. Kalian bisa lihat. Nah, kalian lihat anak-anak. Ini ya 2 kali 4 8. 2 kali 3 6. 2 kali 2 4. Ini A-nya ya akan A kali B. Ini A-nya di depan pakai bilangan sama 2 semua. Kemudian B-nya yang berubah-ubah. 4 3 2 1. Habis 1 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini dan seterusnya ya sebenarnya. Nah, kita coba. Yuk, kalian lihat 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Kalian lihat berpola anak, habis 8 6. Habis 6 4. Yuk, berarti habis 4 berapa anak? Oke, 2 ya. Berkurang 2 kan? Nah, ini 2 kali 1 2. Kemudian habis 2 berapa? Oke, 0. 2 kali 0 0, ya kan? Terus habis 0 negatif 2, ya kan? Dikurang 2. Kemudian berarti 2 kali negatif 1. Lihat, positif kali negatif, negatif ya anak. 2 kali min 1 negatif 2. 2 kali negatif 2 berarti yuk, lihat polanya, berarti habis negatif 2 negatif 4. 2 kali negatif 2 itu negatif 4 anak. Kemudian 2 kali negatif 3 negatif 6. Ini negatif 8. Ini berpola anak. Artinya apa? Bilangan positif ya. Ini dikali bilangan negatif hasilnya apa anak? Nih, bilangan negatif. Dari sini ketemunya ya. Jadi positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, sekarang kalau yang negatif ini, kalau positif, positif kali positif, positif semua ya anak-anak ya. Nih. Kemudian perkalian dengan bilangan 0 juga 0 nih hasilnya. Ya, sekarang yang contoh perkalian di negatif kali positif ya. Ini positif dulu, positif 4 kali 3 12 9 6. Yuk, ini lihat berpola juga kan anak-anak. Habis 12 9 diapakan? Kurangi 3 kan, 9 jadi 6, kurangi 3 berarti ini juga kurangi 3. Jadi 1 kali 3 3. Ini juga kurangi 3 lagi, 0, 0 kali 3, 0. Negatif 1 kali 3 secara urutan bilangan hasilnya negatif 3, lihat. Oh, berarti negatif 1 kali 3, positif 3 ya, hasilnya negatif. Ini berpola kan anak-anak. Lagi habis negatif 3, negatif 6. Oh, negatif 2 kali 3, negatif kali positif negatif, 2 kali 3, 6. Kemudian oke, negatif 9. Kenapa? Negatif kali positif negatif, 3 kali 3 9 kan? Oke. Yang terakhir negatif kali positif negatif, 4 kali 3 12. Nah, saya pikir jelas sekali ya. Nah, sekarang ini tadi ya, kalau positif kali negatif, positif kali positif positif ya Nana. Positif kali negatif negatif. Ya. Negatif kali positif juga negatif. Nah, sekarang pengecekan bilangan negatif dengan negatif. Ini hasilnya. Ya, 4 kali negatif 1 kan negatif 4. Ya kan, kayak ini tadi. Ya, misalnya ini 4, ini negatif 1. Kan hasilnya negatif ini. Kemudian 3 kali negatif 1 negatif 3. 2 kali min 1 min 2. Maaf. Nah, terus 1 kali negatif 1 negatif 1. 0 kali negatif 1 0. Lihat, ini berpola, dikurangi 1 semua, ya kan? Habis 0 jadi 1 ya anak-anak, negatif 4
negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 0 kali negatif 1, 0. Negatif K1 kali negatif 1, positif 1. Negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Dan seterusnya ini negatif 4 kali negatif 1, 4. Nah, artinya apa, anak-anak? Negatif kali negatif hasilnya positif. Dari mana ini? Ada berpolanya ini jadinya. Nah, negatif 4. Ini kan juga berpola. Ya, nih. Nah, dari hasil kesimpulannya, kalian bilangan bulat, ini konsepnya anak-anak. Ini bilangan pertama, ini bilangan keduanya. 0 kali 0, hasilnya 0 ya. Oke. Sekarang bilangan bulat positif dikali 0 lah. Semua kali 0 hasilnya 0 ya. Negatif kali 0 juga 0. Kemudian ini 0 dengan 0, 0. 0 dengan bilangan bulat positif juga 0. Ya kan? Nah, sekarang positif kali positif apa, anak-anak? Oh, ini dulu ya. 0 kali bilangan bulat negatif juga 0. Ya, ini 0. Kemudian baru ini. Positif kali positif, positif. Ya kan? Terus negatif kali positif, tadi sudah kita bahas, hasilnya negatif ya, pasti negatif. Kemudian positif kali negatif, negatif juga. Nah, yang terakhir, negatif kali negatif, negatif. Positif, maaf. Negatif kali negatif, positif. Nah, itu hasil kesimpulannya ya, Nana. Sekarang perkalian dengan bilangan 0 hasilnya 0. Sedangkan ini positif kali positif positif, negatif kali negatif positif. Sedangkan kalau yang berbeda hasilnya negatif. Ya, lanjut. Ini konsep ya, sudah ketemu kan? Nah, sekarang pada pembagiannya. Pembagian bilangan bulat itu sebenarnya kalian akan lebih jelasnya di contoh. Ada bentuk pembagian 15 dibagi negatif 3. Nah, atau boleh ditulis dalam bentuk per, berarti 15 dibagi negatif 3. Berapa, anak-anak? Hasilnya negatif 5. Ya. Nih, kenapa? Karena negatif 5 kali negatif 3, ya negatif 5 kali negatif 3 itu hasilnya 15. Negatif kali negatif positif kan, anak-anak? 15, ya kan? Nih, contoh pembagiannya ya. Sekarang kaitannya dengan bilangan 0, pembagian bilangan 0. Kalau tadi perkaliannya ya, sekarang pembagiannya. Nah, sekarang ada bilangan 15 dibagi 0. Jadi boleh dinyatakan dalam bentuk 15 per 0. Nah, ada enggak bilangan 15 bagi 0? Oh, tidak didefinisikan. Kenapa? Karena ada enggak bilangan 0 kali berapa hasilnya 15, anak-anak? Tidak ada, tak satu pun ada bilangan yang 0 kali berapa hasilnya 15. Ya, kalau 0 kali berapa pasti 0 kan? Kalau dikalikan, nah ini 0 kali berapa hasilnya 15, gak ada. Maka kalau ada bilangan dibagi 0 hasilnya tidak didefinisikan. Paham ya, anak-anak? Oke. Sekarang dibalik, 0 dibagi 15. Ya, saya ubah ke dalam bentuk per. 0 dibagi 15. 0. Kenapa 0 dikembalikan ke bentuk perkalian? Ya, jadi 0 kali 15 sama dengan 0, kan benar? Jadi 0 dibagi 15 sama dengan 0. Hati-hati jangan kacau dengan ini ya, anak-anak. Kalau ini 15 bagi 0 tak didefinisikan. Tapi kalau 0 dibagi 15 hasilnya ada 0. Kenapa? Karena 0 kali 15 sama dengan 0. Nih. Nah, sekarang 0 dibagi 0. Nah, dinyatakan dalam per 0 per 0. Tidak tentu, anak-anak. Kenapa? Kalian lihat. Ada contoh. Misalnya tidak tentu sembarang ini bilangannya berapapun tidak masalah. Ya, tak tentu. Nah, ini Bunda ambil 15. Berarti kan 0 kali 15. 0 kali 15, 0. 0 betul kan, anak-anak? Iya, jadi ini sembarang. Ini saya ganti 0 boleh? Boleh aja.
Jadinya 0 kali 0 ya sama dengan 0. Kita kalikan bilangan negatif boleh. Negatif berapa? Negatif 45, oke. 0 kali negatif 45 berapa? 0 juga. Nah ini ya, hati-hati ya. Jadi pembagian terkait dengan bilangan bulat dan 0 hati-hati ya. Oke. Nah sekarang untuk pembagian bilangan bulat kesimpulannya yo, ini bilangan yang dibagi, ini bilangan pembaginya. Nah ini yang pertama 0 per 0 tadi apa anak-anak? 0 per 0 tak tentu ya. Ini 0 bagi 0 tak tentu. Positif dibagi 0 satu bilangan positif dibagi 0 tak didefinisikan tadi ya, udah ya. Demikian juga bilangan kalau negatif juga sama, tidak didefinisikan. Jadi saya ulang, sebuah bilangan itu positif atau negatif kalau dibagi 0 hasilnya tidak didefinisikan. Nah sekarang kalau 0 ya dibagi positif tadi berapa? 0. Kemudian 0 dibagi bilangan negatif 0 ya, tadi udah dibuktikan kan. Sekarang bilangan positif dibagi positif sama pada perkalian positif. Negatif dibagi positif ya, negatif. Positif dibagi negatif, negatif lagi. Negatif dibagi negatif, positif. Nah ini anak-anak paham ya? Lanjut. Nah ini ada contoh-contohnya ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya sama enggak. Oke. Nah demikian presentasi saya anak-anak. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. See you, sampai ketemu di video berikutnya.